Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ya, selamat berjumpa kembali di pagi yang indah ini. Ya, tadi sudah Bapak kirimkan link absen ke grup WA untuk pengisian daftar hadir kita pada pertemuan pagi ini. Dan yang sudah mengisi, Bapak ucapkan terima kasih atas keaktifitasannya. Kemudian yang belum atau yang tidak aktif sama sekali, ya, marilah kita doakan agar mereka cepat kembali aktif, ya, dengan harapan jangan menjadikan kondisi yang sekarang ini menjadi suatu hambatan dalam belajar. Ya. Kita masuk saja ke pembelajarannya tentang pemrograman dasar. Ya. Nanti yang akan kita bahas adalah kompetensi dasar dulu, kemudian itu akan membahas tentang tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran. Nah, dalam materi pembelajaran ini kita akan membahas tentang definisi, kemudian operator aritmatika dan logika dalam bahasa pemrograman, baru cara kerja operasi aritmatika dan operasi logika. Berikutnya adalah contoh operator aritmatika dan logika pada bahasa pemrograman. Poin berikutnya menerapkan operator aritmatika dan logika pada pemrograman dasar, yaitu dengan menggunakan VBNet. Dan terakhir nanti adalah kita akan membahas atau merangkum hasil dari pembelajaran ini. Nah, hasil dari pembelajaran ini akan kita bentuk dalam sebuah assignment atau tugas. Ya. Nah, dari tugas ini Bapak akan bisa melakukan evaluasi, ya, sampai seberapa jauh tingkat pemahaman dari anak-anak sekalian. Kita masuk kepada materi yang berikutnya, yaitu kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar di sini adalah yang akan dibahas ada dua. Ya. Yang pertama adalah menerapkan operasi aritmatika dan logika. Ya. Kemudian membuat kode program dengan operasi aritmatika dan logika. Pada tujuan pembelajaran, ya, nanti di sini peserta didik atau anak-anak sekalian dapat merincikan operasi aritmatika dan logika. Baru dapat membuktikan operasi aritmatika dan logika, dapat menerapkan operator aritmatika dengan benar, dan membuat kode program operasi aritmatika pada pemrograman VB.NET. Selanjutnya, ya, pengertian dari operator. Operator adalah sebuah tanda atau simbol yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi ataupun manipulasi tertentu di dalam program. Dengan operator kita dapat melakukan operasi perhitungan, perbandingan, ya, melakukan manipulasi bit, dan lain-lain. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk memproses operasi aritmatika. Operator aritmatika yang sudah kita kenal misalnya adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini adalah operator-operator atau perhitungan yang mendasar. Kemudian operator logika adalah proses yang melibatkan beberapa operator logika seperti AND, OR, NOR, XOR, dan operasi logika lainnya yang menghasilkan nilai true dan false atau menghasilkan nilai benar atau salah. Operasi logika ini sangat sering sekali digunakan dalam algoritma di sebuah bahasa pemrograman dasar. Nah, ini adalah contoh dari operator aritmatika. Operator plus itu artinya adalah penambahan, ya, contohnya 5 tambah 2 sama dengan 7. Ya, operator kurang itu adalah pengurangan, kemudian operator perkalian disimbolkan dengan bintang, ya, operator pembagian disimbolkan dengan garis miring, ya, backslash. Kemudian pembagian bulat itu garis miring terbaliknya. Baru sisa pembagian bulat itu disimbolkan dengan mod, baru pangkat disimbolkan dengan simbol pangkat. Ya. Sebagai gambaran dari penjelasan secara umum, ya, apakah operasi aritmatika itu? Nah, operasi aritmatika adalah operator yang digunakan untuk operasi bilangan. Seperti tadi yang Bapak bilang di awal adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, modulus, increment, dan decrement. Operasi logika menggunakan operator logika, ya, sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya. Ya, hasil dari operasi logika itu berupa nilai boolean, yaitu true dan false, atau benar dan salah. Ya.
Dalam pembuatan sebuah program aplikasi, operasi logika banyak sekali digunakan sebagai kriteria dalam proses percabangan atau perulangan. Jadi bisa dilihat ini contohnya, ya, berikutnya, ya, cara kerja operasi aritmatika dalam operasi logika. Ya, operasi aritmatika ini cara kerjanya tidak jauh berbeda dengan proses aritmatika yang terdapat dalam pelajaran matematika. Nah, namun untuk memahami cara kerja operasi aritmatika, ya, dan operasi logika dalam program, maka harus dibuat dalam bentuk sebuah studi kasus yang harus dipecahkan dengan algoritma. Jadi contohnya adalah seperti ini. Jadi kita umpamakan dua buah bilangan bulat ini diinputkan oleh pengguna. Bilangan tersebut kemudian dikalikan. Jika hasil kali kedua bilangan tersebut adalah mod 2 sama dengan 0, maka output yang harus dicetak ke layar adalah bilangan genap. Ya. Sedangkan jika hasil kali kedua bilangan mod 2 sama dengan 1, maka itu adalah bilangan ganjil. Ini contoh kasusnya. Nah, untuk menyelesaikan kasus di atas, ya, di dalam sebuah algoritma, maka kita buat langkah programnya sebagai berikut. Ya. Jadi kita deklarasikan dulu dia, ada var integer, kemudian integer hasil. Ya. Nah, di sini ada dijelaskan, ya, if hasil mod 2 sama dengan 2 kali 0, ya, then write. Jadi kalau misalnya hasilnya itu 2 sama dengan 2 kali 0, maka dia bilangan bulat berdasarkan dari perhitungan di atas. Hasil sama dengan 2 kali X kali Y. Ya. Else atau lain daripada itu adalah write, akan menghasilkan yang namanya bilangan ganjil. Ya. Jadi ketika hasilnya itu misalnya 2 atau 4, maka itu disebut dengan bilangan bulat. Lain daripada itu disebut dengan namanya bilangan ganjil. Nah, algoritma di atas akan menghasilkan output berupa tulisan, yaitu bilangan bulat atau bilangan ganjil. Nah, jika hasil perkalian ganjil, maka outputnya adalah bilangan ganjil. Jika hasil perkalian adalah bilangan bulat, maka akan menghasilkan yang namanya bilangan bulat. Nah, sesuai dengan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa operasi logika dan operasi aritmatika melalui namanya operator dan fungsi aritmatika. Tidak jauh berbeda seperti halnya di matematika yang sudah kita kenal selama ini atau sudah kita pelajari. Itu tadi pembahasan tentang dasar-dasar dari aritmatika dan logika. Ya, harus kita pahami. Ya, ada operator adalah tanda atau simbol yang akan digunakan dalam melakukan namanya operasi-operasi ataupun manipulasi tertentu di dalam program. Nah, dengan operator ini kita dapat melakukan namanya operasi perhitungan, pembagian, perbandingan, manipulasi bit dan lain-lain. Nah, yang berikutnya, ya, operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk memproses operasi aritmatika. Contohnya yang lain adalah, ya, tadi ini sudah dijelaskan di awal. Untuk memahami lebih lanjut dari operasi aritmatika dan operasi logika, anak-anak bisa mengerjakan studi kasus yang ada di LKPD yang sudah saya share di web, ya, di web e-learning. Nanti bisa anak-anak buka, ya. Silakan itu dikerjakan, ya. Bisa dikerjakan sendiri atau bisa dikerjakan secara bersama-sama, diskusikan dengan teman-teman, ya, untuk membahas studi kasus yang ada di LKPD-nya. Nah, kemudian nanti jika sudah selesai, silahkan dikirim melalui yang namanya email. Nah, di LKPD sudah saya cantumkan alamat emailnya, jadi silahkan dikerjakan nanti, baru jika sudah selesai kirimkan ke alamat email yang tercantum di LKPD. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini, pada pertemuan pagi ini, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.